ini akan melewati 5 alam. Satu, alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam barzah atau alam kubur. Dan yang terakhir, alam akhirat. Alam akhirat ini adalah terminal akhir dari alam-alam sebelumnya, dan di sini tidak mungkin akan kembali ke dunia. Jadi kita ini semua maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, tidak ada mundur. Saya masih mau muda lagi, tidak bisa. Yang ada di kuburan, aku kembali ke dunia, nggak bisa, karena sudah maju ke depan. Yang ada di akhirat, aku kembali ke dunia, tidak bisa, karena dunia sudah hancur. Jadi kita harus pikirkan, kita tidak mungkin akan kembali ke belakang. Yang ada adalah akan terus maju ke depan, dan ketika sudah berada pada alam terakhir, maka disitulah kita akan menetap untuk selama-lamanya, mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Akhirnya Nabi Nuh memohon. Setelah melihat kondisi kaumnya susah berubah, maka dia kemudian berdoa dan memohon kepada Allah. Wa qala Nuhur rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayara. Nuh berdoa, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Binasakan semua ya Allah, jangan disisakan. Itu tadi, maka yang selamat adalah yang naik dalam perahu, termasuk istrinya dan anaknya Kan'an, termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah. Maka ketika istrinya kemudian binasa, anaknya binasa, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, anak saya itu kan keluarga saya, padahal engkau telah berjanji akan menyelamatkan keluarga saya, kenapa engkau tenggelamkan juga? Allah menjawabnya, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nabi Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Alasannya apa? Amalnya tidak baik. Yang masuk keluarga kamu itu adalah orang-orang atau keluarga kamu yang amalnya baik, yang masuk kategori keluargamu. Maka kata Allah, fala tas'alni ma laysa laka bi'ilm. Jangan selalu meminta kepadamu yang engkau tidak punya ilmu pengetahuan. Enggak usah minta-minta begitu. Maka dia pun berdoa, ya Allah, ampuni saya, maafkan saya. Saya kira Kan'an itu anakku karena lahir dari rahim istriku. Ternyata bukan anakku karena perilakunya tidak baik. Innahu amalun ghairu salih. Maka Allah pun binasakan sesuai dengan permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Alasannya apa? Ini sederhana. Kalau engkau biarkan mereka hidup di atas permukaan bumi ini, maka mereka akan beranak pinak dan melahirkan keluarga-keluarga yang kafir juga, yang durhaka juga. Udah, habisin aja lah. Dihabiskan oleh Allah umatnya Nabi Nuh, kecuali tadi yang beriman kepada Allah. Jadi Nabi berikutnya nggak punya pengikut karena habis kecuali yang beriman tadi yang tersisa. Ada yang mengatakan ada sekitar 70 keluarga ditambah dengan binatang-binatang sebagian naik ke atas perahu. Itulah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita lihat ada 4 nabi yang memiliki karakter berbeda. Ada yang tegas, ada yang lembut. Ada yang tegas, ada yang lembut. Jadi kan ada 5 nabi yang termasuk dalam kategori ulul azmi minar rusul, nabi termulia di antara nabi-nabi yang lain. Ada 5. Satu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi ini adalah nabi yang paling termulia di antara nabi-nabi utusan Allah yang lain. Nah, ternyata ada 2 nabi yang agak tegas. Nah, nabi yang tegas itu adalah Nabi Nuh dengan Nabi Musa. Ya Allah, jangan engkau sisakan, wafatkan semua, matikan semua. Sama juga dengan Nabi Musa ketika berdoa untuk Fir'aun, kata dia, Nabi Musa berdoa, ya Allah, sesatkan Fir'aun dan jangan berikan keimanan kepada mereka, biarkan mereka dalam kedurhakaan sampai engkau binasakan. Begitu doanya dalam surat Yunus. Adapun nabi yang lembut,
ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Wahai Rabb, sesungguhnya mereka adalah umatmu, mereka adalah hambamu. Sekiranya engkau kemudian menyiksa mereka, itu hambamu. Tetapi sekiranya engkau memaafkan mereka, engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu dia. Jadi enggak meminta kepada Allah supaya dibinasakan. Ya Allah, mereka adalah hambamu. Sekiranya engkau menyiksanya mereka, itu adalah hambamu. Tapi sekiranya engkau memberikan maaf dan ampunan kepada mereka, memang engkau memiliki sifat maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ketika terjadi di zaman Rasulullah, ada dua sahabat juga. Satunya mengikuti Nabi Ibrahim dan Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Ada juga yang mengikuti Nabi Nuh dan Nabi Musa. Itulah Umar. Yang ikut Nabi Nuh dan Nabi Musa siapa? Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Tegas dia. Nah, kalau ada yang menyimpang dikit, wahai Rasulullah, serahkan kepada saya, aku akan penggal lehernya. Nah, itu tegas. Adapun yang bijaksana dan sabar itu adalah Nabi Musa, mengikuti perilaku Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihi salam. Adapun Rasulullah itu kemudian ada tegasnya, ada bijaksanya, semua dalam koridor menegakkan syariat. Kita kira-kira ada pada siapa nih? Apakah seperti Abu Bakar atau seperti Umar? Bisa jadi kita ini berbeda-beda juga. Ada yang tegas-tegas, ada yang lembut-lembut. Biasa. Agim mungkin ikut siapa tadi? Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Umpama, maaf ya, disebut namanya Habib Rizik seumpama, mungkin Nabi siapa tadi? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihissalam. Dua-duanya benar ya. Jangan sampai ini enggak bagus, terlalu keras, ini enggak bagus, terlalu lembut. Kita tidak boleh memvonis dan menilai seperti itu, karena sejak dahulu sudah ada. Nabi Nuh adalah orang yang tegas, Nabi Musa adalah nabi yang tegas, sedangkan Nabi Isa dan Nabi Ibrahim adalah nabi yang lembut. Sahabat Nabi juga sama. Nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang lembut, sedangkan Umar adalah orang yang sangat tegas. Sekali lagi semuanya dalam koridor menegakkan syariat Allah di atas permukaan bumi ini. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Inilah ayat terakhir. Nabi Nuh mengatakan, Rabbi ghafirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Ampuni aku dan kedua orang tuaku. Seperti kita tahu ya, dan itu dijelaskan dalam berbagai tafsir, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu yang paling disepakati adalah 10 generasi. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah jaraknya ada 10 generasi. 10 generasi. Maka Nabi Nuh juga terkadang disebut dengan Abul Bashar Ats-Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Nabi Adam adalah manusia pertama, dan Nabi Nuh adalah manusia bapaknya manusia yang kedua. Dia berdoa, Rabbi ghafirli, ampuni aku termasuk kedua orang tuaku, waliman dakhala baitiya mu'minan, dan yang masuk ke dalam rumahku dari orang-orang beriman. Yang beriman saja ya, karena istrinya tidak beriman walaupun serumah. Anaknya juga ada yang tidak beriman walaupun serumah. Yang didoakan oleh Nabi Nuh adalah hanya keluarganya yang beriman kepada Allah. Adapun istrinya dan kemudian anaknya tidak didoakan karena tidak termasuk bagian dari orang-orang beriman. Yang berikutnya yang didoakan juga adalah walil mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Kita ini saking cintanya mereka kepada orang-orang beriman, para nabi itu sangat cinta kepada orang beriman, maka kita pun telah didoakan oleh mereka. Termasuk doanya Nabi Ibrahim untuk kita disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim, Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang beriman sampai nanti hari kiamat. Jadi orang-orang akan hidup dari sekarang sampai nanti hari kiamat selama mereka beriman. Mereka sudah mendapatkan doa pengampunan dari siapa?
Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh sudah mendoakan kita, Nabi Ibrahim sudah mendoakan kita, Nabi Musa sudah mendoakan kita. Alhamdulillah, para nabi itu adalah orang yang sangat cinta dengan kaum muslimin dan kaum mukminin. Walil mu'minin wala tazidiz zalimina illa khasara. Adapun orang zalim, janganlah engkau tambahkan kepada mereka kecuali kebinasaan. Binasakan saja orang-orang zalim itu. Yang kami doakan hanyalah orang-orang beriman, baik dari keluargaku maupun orang-orang beriman yang tidak ada hubungan nasab dengan aku. Nah, saya memberi judul adab Nabi Nuh kepada Allah. Walaupun Nabi Nuh sudah berjuang selama 950 tahun dan pengikutnya terbatas, tetap saja merendahkan diri di hadapan Allah. Maka doanya, ya Allah ampuni aku banyak kesalahan, mungkin dalam dakwah ini banyak kesalahan yang aku lakukan, maka ampuni aku. Begitu adab kita kepada Allah. Karena kadang-kala kita nggak pernah berdakwah tapi sombong. Gara-gara saya nih banyak orang ikut di Al-Ghotfan, contoh ya. Gara-gara saya nih banyak orang yang itu mah terlalu rendahan. Nabi Nuh saja berdakwahnya luar biasa lamanya, tetap saja memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ini tidak ada apa-apanya. Padahal sudah berdakwah cukup lama, tetap saja merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita contoh juga ya. Contoh bahwa walaupun kita sudah kemudian keliling dunia untuk berdakwah, tetap saja kita mengembalikan, inilah yang saya bisa lakukan, banyak kekurangan, banyak kekhilafan di sana sini. Ya Allah, ampuni aku, maafkan aku, ampuni aku, dan tetap saja bukakan pintu taubat kepadaku. Itulah akhir dari pembahasan surat Nuh. Sebagai kesimpulan dan pelajaran, ibrah dan hikmah dari kisah ini: satu, meneladani semangat dakwah Nabi Nuh yang pantang menyerah walau mendapatkan tantangan dari umatnya, termasuk dari istri dan keluarga terdekatnya. Jangan pernah berdakwah, jangan pernah berhenti berdakwah walaupun mendapatkan tantangan dari internal keluarga. Terus sebarkan dakwah, karena ini adalah perintah dari Allah dan ini adalah risalah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Dakwah itu memang terkadang lebih banyak air matanya daripada mata airnya. Saya ulangi, yang namanya dakwah itu lebih banyak air matanya daripada mata airnya.